Menurut statistik, hingga 30% orang dewasa dan 40% anak-anak alergi terhadap sesuatu. Dan sementara semua orang tahu tentang alergi makanan, hewan, peliharaan, dan debu, ada beberapa alergi yang sangat langka hingga Anda mungkin belum pernah mendengar tentang mereka. Berikut 15 jenis alergi unik untuk barang-barang sehari-hari. Ponsel dan tablet. Di dunia yang penuh dengan perangkat teknologi seperti smartphone dan tablet, sulit membayangkan kehidupan tanpa mereka. Tetapi berapa orang hanya dipaksa untuk hidup tanpa perangkat tersebut karena mereka alergi terhadap logam seperti nika atau kobalt yang digunakan di sebagian besar ponsel modern. Orang alergi merasa gatal dan dipenuhi ruam di tangan, telinga, dan pipi mereka. Jika Anda memiliki gejala-gejala ini saat menggunakan perangkat seluler, ambillah diri Anda sendiri dan cobalah berbicara di telepon lebih jarang. Jika perlu, gunakan opsi speakerphone. Kancing celana. Sama seperti dengan ponsel, masalah dengan kancing terjadi karena alergi terhadap nikel. Untuk orang-orang yang alergi, sentuhan logam ini pada kulit mereka bisa menjadi masalah nyata, menyebabkan rasa gatal dan eritema. Jika Anda alergi, kenakan lapisan pakaian ekstra antara kancing dan kulit atau selipkan di baju Anda misalnya. Daging. Gigitan kecil daging dan Anda merasa hidung Anda sesak, terus-menerus bersin, seluruh tubuh gatal dan merasa mual. Apakah Anda mengalami hal tersebut? Maka Anda mungkin alergi terhadap daging. Alergi ini dapat berkembang pada usia berapapun. Buah yang diserbuki. Jika Anda makan buah yang diserbuki seperti apel, kiwi, persik, dan banyak lagi, dan tiba-tiba merasa terbakar di bibir dan di tenggorokan Anda, maka Anda mungkin menderita sindrom alergi oral, jika dikenal sebagai pollen syndrome makanan. Alergi ini biasanya tidak mempengaruhi anak-anak muda, itu berkembang sama pra remaja dan tahun-tahun remaja. Sinar matahari. Apa yang lebih buruk daripada alergi terhadap matahari? Orang yang menderita alergi ini mengalami gatal, peradangan, dan menggaruk kulit ketika terkena sinar matahari. Kadang-kadang ini dapat dipengaruhi oleh minum obat tertentu, tetapi kadang-kadang penyebab penyakitnya tetap tidak jelas. Jika alergi tidak hilang untuk jangka waktu yang lama, lebih baik untuk berkonsultasi dengan dokter Anda. Air. Aquagenic urtikaria adalah penyakit langka di mana kulit manusia tidak menoleransi adanya kontak dengan air. Cipratan sedikit pun dapat menyebabkan ruam dan gatal-gatal di seluruh kulit. Alergi mempengaruhi lebih banyak wanita daripada pria. Latihan. Mungkin terdengar seperti alasan, tetapi anafilaksis yang diinduksi oleh latihan memang ada. Jika Anda menderita penyakit langka ini, maka tubuh Anda tidak akan hingga ketika seluruh tubuh meningkatkan Anda akan mengalami sakit mata, mual, pembengkakan tenggorokan, dan dalam beberapa kasus angioedema. Bagaimana agar tetap sehat dalam situasi ini? Pilihlah latihan yang lebih santai dan lebih tenang, gantikan kardio dengan yoga dan lain-lain. Juga, hindari makanan yang kaya protein, terutama sebelum berolahraga. Keringat. Jika pada hari yang panas dan cerah Anda memiliki ruang di mana Anda berkeringat, maka Anda mungkin alergi terhadap keringat Anda sendiri. Jenis alergi ini disebut urtikaria cholinergic dan menghilang begitu Anda mendingin. Kosmetik dan produk perawatan kulit. Bahan kimia yang terkandung dalam kosmetik, krim, dan lotion dapat menyebabkan reaksi alergi yang terjadi dalam beberapa jam atau bahkan beberapa hari setelah aplikasi. Jika Anda tidak yakin tentang komponen tertentu dari produk riasan Anda, lebih baik untuk berkonsultasi dengan ahli alergi atau dokter kulit dan menemukan alternatif. Deterjen laundry. Beberapa komponen deterjen cucian juga dapat menyebabkan reaksi alergi. Orang yang menderita alergi ini menjadi gatal ketika mereka memakai pakaian atau tidur di atas spray yang dicuci dengan pembersih. Pembersih rumah tangga. Seperti pada kasus sebelumnya, alergi ini disebabkan oleh bahan-bahan tertentu yang terkandung dalam pembersih rumah tangga. Gejala-gejalanya termasuk ruam dan kemerahan di tempat-tempat pembersih menyentuh kulit Anda. Wool.
Kita semua berpikir bahwa wol itu gatal, tetapi beberapa orang tidak mentoleransi sama sekali karena alergi mereka terhadap lanolin. Lanolin adalah komponen lilin alami yang diproduksi oleh domba. Ini juga ditambahkan ke beberapa produk make up, sehingga orang-orang dengan alergi terhadap wol harus berhati-hati membaca bahan-bahan produk kosmetik dan harus menghindari lanolin. Kulit. Kebanyakan orang dapat mentolerirnya, tetapi ada juga mereka yang alergi terhadap bahan ini. Jika Anda merasa gatal dan terbakar ketika memakai jaket kulit, mungkin sudah waktunya untuk berpikir bahwa Anda alergi terhadapnya. Perhiasan. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, alergi terhadap nikel yang terkandung dalam ponsel. Nikel yang sama juga bisa ditemukan di perhiasan. Jika Anda melihat kemerahan dan gatal ketika mengenakan cincin dan gelang, maka Anda mungkin alergi terhadap perhiasan ini. Allergic contact dermatitis. Buku. Untuk seorang kutu buku, bau buku yang baru dicetak adalah yang terbaik di dunia. Tetapi bagi orang yang alergi, bau seperti itu tidak akan menyebabkan apapun kecuali hidung yang penuh sesak dan sakit kepala. Jika Anda hipersensitif terhadap debu buku, jangan berhenti membaca, cukup beralih ke perangkat elektronik. Apakah Anda tahu alergi apa yang tidak biasa lainnya yang Anda ketahui? Jangan lupa bagikan di komentar. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami.